Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Atin di Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12. Ya, kita masih di KD 3.14 mengenai menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk barang atau jasa, dan KD 4.14 melakukan pengujian produk barang atau jasa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami standarisasi dan sertifikasi produk, mengidentifikasi lembaga standarisasi dan sertifikasi produk, melakukan pemeriksaan produk SNI dengan penuh tanggung jawab, kedisiplinan, rasa ingin tahu, dan bekerja sama. Standarisasi dan sertifikasi produk. Apa itu standarisasi produk? Standarisasi produk merupakan penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Nah, apa itu sertifikasi produk? Menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional, sertifikasi produk merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional mempunyai tanggung jawab membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Badan Sertifikasi Nasional atau BSN sebagai penentu dalam pemberian standar nasional Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standar Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Apa itu tugaskan? Tugaskan menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Visi BSN. Visi BSN adalah terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Misi BSN. Yang pertama, merumuskan, menetapkan, dan memelihara SNI yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 2. Mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketertelusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional. 3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. 4. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. 5. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang standarisasi. Fungsi BSN. Yang pertama, mengkaji dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. 4. Penyelenggara kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. 5. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Kewenangan BSN. 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3.
penetapan sistem informasi di bidangnya. Lembaga sertifikasi produk bertugas menerbitkan tanda kesesuaian terhadap suatu standar. Yang kedua, tanda kesesuaian yang berlaku adalah tanda SNI dan tanda lain yang berbasis SNI. Tanda lain berbasis SNI misalnya tanda eco-label, tanda pangan organik, tanda keselamatan, tanda hemat energi, dan tanda lain yang ditetapkan oleh BSN. Tata cara permohonan sertifikasi produk pengguna tanda SPPT SNI. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Yang kedua, verifikasi permohonan. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu produsen. Yang keempat, pengujian sampel produk. Yang kelima, penilaian sampel produk. Yang keenam, keputusan sertifikasi, kemudian pemberian SPPT SNI. Demikian anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita di standarisasi dan sertifikasi produk adalah standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. BSN sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia. Pelaksana tugas dan fungsi Badan Standar Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.